Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Dalam hal ini nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siap. Kalau kita sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum itu Bapak mau absen dulu ya. Adelia Putri ada? Pak. Ahmad Yoga, Akbar, Pindah sekolah. pindah sekolah? Udah pindah sekolah? Ya. Baru masuk di sekolah ya. Tidak apa. Alri, baik anak Bapak, silakan anak-anak Bapak membuka buku ya di halaman bab 2 berpikir komputasional. Anak-anak boleh lihat di slide di sini ya. Masuk situ ya boleh ya. Berpikir komputasional ya. Pengertian dari berpikir komputasional ya. Nah, sebelum kita masuk itu, Bapak mau tanya kepada anak Bapak pernah mengalami masalah? Pernah ya, macam-macam masalah ya. Oke. Coba Bapak tanya dulu satu orang. Bapak satu atau beberapa orang lah tanya ya. Coba kamu masalah apa yang kamu hadapi? Hah? Tak ada masalah dalam hidup? Ada apa? Mau bikin salah pada orang tua. Oke, lanjut yang ini. Ya. Masalahnya apa? Pasti ada dong. Ya. Apa masalahnya? Nggak ada, bingung. Kamu apa? Ada? Bangun terlambat. Oke. Terus ini? Dalam hidup kalian sampai sekarang ini dari lahir pasti punya masalah. Tadi kayak kawannya tadi itu apa nih? Terlambat bangun. Yang ini? Kelahi sama teman. Wah, kenapa ini kelahi sama teman ya? Punya masalah. Yang mana? Ketua? Ada Pak? Oke, baik, bingung ya. Mungkin Bapak akan jawab dulu sedikit ya menelaah yang masalah dari kawan-kawan si Daniel. Ya, tadi terlambat bangun ya. Terlambat bangun. Masalah dia mungkin terlambat bangun terus mungkin ya. Pas kalau terlambat bangun pasti terlambat sekolah gitu ya. Ya, jadi anak-anak Bapak di dalam masalah itu pastilah kita mempunyai penyelesaian. Ya, memecahkan masalahnya. Contoh si Daniel terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Pastilah tidurnya lambat gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak si Daniel ini supaya bangunnya lebih awal? Ya tidurnya pasti lebih awal lagi ya. Seperti itu. Contoh jam 9 sudah tidur gitu ya. Pasti jamin itu jam 4 udah bangun itu. Ya. Betul? Jam 4, jam 5 itu sudah bangun. Pasti tidak terlambat untuk pergi ke sekolah ya, lalu bangun. Ini Bapak kasih contoh. Contoh masalah ya. Seperti banyak terjadi di jalan gitu ya, seperti macet. Ya, seperti macet.
kendaraan macet. Pasti terlambat tuh ya. Yang ada yang bekerja, ada yang ngantar anak sekolah, ya pasti macet. Itu membuat keterlambatan nanti kitanya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya. Nah, di pelajaran kita inilah nanti akan kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti itu. Oke, nanti Bapak jawab itu ya, bagaimana menyelesaikannya. Anak-anak Bapak silakan perhatikan ke depan, ya. Berpikir komputasional. Pengertiannya adalah ya, konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Kalau ini dalam bidangnya komputer ya. Kalau contoh-contoh yang lain ada juga yang tidak ke komputer ya. Tidak semua masalah diselesaikan dengan komputer. Oke, baik. Lanjut, berpikir komputasional mempunyai 4 teknik. Nanti kita bahas ini. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ya, kalau ini dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah dekomposisi. Ya, sebelum kita masuk sini, Bapak akan menjawab tadi masalah macet. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke dalam Bapak jawab itu yang tadi macet itu, kita mau yel dulu. Boleh ya? Biar lebih semangat. Nanti SPK ada juga nih ya. Sekarang kita yel sekolah kita. Oke, siap? Expert up. Expert up. Oke. Expert. Expert. Cekidot. Cekidot. We are the expert. We are the expert. We are the expert. Oke, baik Bapak jawab yang tadi macet. Bagaimana sih ya menghindari macet? Apa kita terobos? Tidak. Oke? Ya, kalau kita terobos itu kita namanya berpikir pendek ya, gitu ya. Mohon salib gitu ya. Tidak baik karena nanti celaka, gitu ya. Caranya adalah lebih simpel adalah ya perginya lebih awal di pagi hari. Jangan pas orang yang ramai kita berangkat. Ya lebih awal lah kita untuk berangkat. Kalau menggunakan kendaraan roda 4 ya. Kemungkinan kalau roda 2 ya mungkin coba macetnya itu lebih kecil lah seperti itu ya. Ini yang mobil ya Bapak ya. Karena mobilnya besar ya, banyak buat macet. Lebih awal, jadi kita tidur lebih awal supaya bangunnya lebih awal. Dan itu tadi kan menyiapkan semua diri dari diri kita, mandi semua, sarapan, menyiapkan barang-barang, berangkat lebih awal. Ya, pastilah itu tidak akan terjebak macet. Nah, yang Bapak sebut tadi ya, kalau kita nyalip-nyalip ya, main robos-robos, itu kita berpikir pendek ya, tidak menyelesaikan masalah yang besar menjadi kecil ya. Simpelnya yang seperti tadi, kita bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih awal, berangkat lebih awal, masuklah ke sini. Dekomposisi, pendekatan dengan memecah masalah besar yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya, jangan kita berpendek, masalah besar, macet, gontok-gontokan di jalan, klakson ya kan, marah-marah, lu cepat. Jangan. Kita berpikirnya memecahkan masalahnya dengan berpikirlah gitu ya, komputasional. Nah, ini dekomposisi, mengecilkan masalah besar. Ya. Mengecilkan masalah yang ada menjadi sesimpel mungkin. Nggak perlu gontok-gontokan kan? Contohnya tadi ini berkelahi tadi ya. Apakah harus sudah berkelahi itu makin ditambah-tambah lagi? Makin ada baku hantam di sekolah, baku hantam nanti di rumah, di luar baku hantam dari sekolah. Itu kan memperbesar masalah namanya ya. Nanti timbul ketumbuk matanya buta. Kan masalah jadi besar. Kalau masalah yang ada kita kecilkan, dekomposisi.
ya, mengecilkan masalah, mensederhanakan masalah. Jadi nanti di sini anak-anak bapak, ya, anak-anak bapak ada tugas untuk anak-anak bapak semua, ya, itu nanti mengerjakan 2 buah soal, ya, 2 buah soal. Kalian buat di situ masalah kalian itu apa dan cara menyelesaikannya. Bisa anak-anak bapak? Oke, bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan itu, dibuat rapi. Nanti setelah itu anak-anak bapak untuk presentasi di depan, beberapa orang aja random nanti bapak panggil ke depan ya untuk menjelaskan apa yang kalian dapat hari ini tentang berpikir komputasional. Jadi ya, silakan anak-anak bapak bekerja. Ini boleh ngadep ke sana, ke meja. Ya. Oke, gampang. Dananya 10 menit dari sekarang. Sudah? Atau bingung? Ada masalah? Pastilah punya masalah dan ya. Oke, bapak random beberapa orang untuk berdiri presentasi ya, tapi menghadap ke sana ya kawan-kawannya. Lebih bagus memang di depan ya tadi ya. Oke, ngapa depan aja sini ya. Ayo. Oke, silakan. Tangan dulu. Ketua kelas ya. Masalah yang saya hadapi mengenai Nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya mau menjelaskan ke kawan, silakan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman gitu. Saya akan menjelaskan tugas masalah yang saya hadapi. silakan. Buat skip ngomongnya ya, biar kawan-kawan ini. Gak usah terlalu dekat sama maksudnya gitu ya. Masalah yang saya hadapi mengenai pergi ke sekolah. Saya pernah tidur di awal agar tidak terlambat. Ya, lagi yang lain? Itu Pak. Itu aja. Oke, silakan duduk di tengah. Ada yang lain? Kamu? Ya, silakan maju. Nggak apa-apa, ayo. Setidaknya parti 1 sudah ada itu. Ayo. Silakan. Atau sepertinya, nah, silakan Pak, maju. Sudah selesai. Oke, silakan. Buka seperti yang tadi ya. Selamat siang semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang masalah yang saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, saya sering tidur larut malam karena lupa mengerjakan PR tugas hari. Penyelesaian masalahnya atau algoritmanya adalah dengan mengerjakan atau menyicil tugas di komputer. Ya. Masalah yang kedua, sering mendapat nilai rendah saat ulangan. Penyelesaiannya adalah dengan belajar tentang materi-materi yang mungkin akan bermanfaat. Oke, cukup presentasinya ya. Dari teman-teman kalian, kalau perlu Bapak ingatkan pada anak Bapak ya, tugas-tugas yang kalian kerjakan adalah baik ya, seperti itu ya. Sudah mengerti kalian mengenai cara berpikir komputasional, seperti itu ya, nak ya. Nah, anak-anak Bapak tekankan lagi sekali lagi ya, bahwasanya berpikir komputasional adalah berpikir bagaimana menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau nanti di komputer kita akan masuk minggu depan ya, minggu depan kita akan masuk berpikir komputasional, tapi yang dalam lingkup menggunakan komputer ya, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan komputer. Yang tadi kan dalam kehidupan ya, sehari-hari di luar di rumah gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam komputer seperti itu ya. Nanti akan timbul masalah-masalah tuh ya. Mungkin tak bisa ngidupin komputer. Pak, bagaimana nih Pak? Bagaimana ya? Seperti itu ya. Contoh gitu ya. Baik anak Bapak, untuk pelajaran hari ini Bapak mau tanya sama anak Bapak ya. Bagaimana tanggapan anak-anak Bapak
tentang pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Seru. Seru ya? Oke, terus ada ilmu yang didapatkan. Terus lebih tahu ya tadi ya masalah dan cara menyelesaikan masalahnya ya. Oke, baik anak bapak. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya pada hari ini. Nanti anak bapak boleh balik ke kelas ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.